bakal tahu karena gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya dan share kepada teman-teman kalian ya. Dukung terus channel ini ya agar bisa terus makin berkembang. Dan juga jangan lupa tulis komentar kalian ya, apa yang kalian ingin dapatkan atau kalian ingin ketahui, terus di kolom komentar ya. Siapa tahu gue bisa wujudin videonya. Oke, di vlog kali ini gue punya masalah nih ya sama PC gue, PC bengkel nih ya. PC dimana ini PC ini dipakai tiap hari untuk kerja ya. Jadi ini gue ada kendala, ini PC sering banget ya, atau nge-restart atau mati sendiri. Udah pusing gue gitu kan. Nah kali ini harus kayak gimana? Akhirnya gue panggil temen gue nih untuk ngebantu ya, ngebantu. Jadi kalau kita nih orang teknik belum tentu ngerti juga ya sama IT ya. Tapi mungkin ada juga, tapi kalau buat gue pribadi gue nggak ngerti, jujur aja nggak ngerti sama yang namanya komputer ya, IT ya. Tentang program juga gue nggak ngerti. Jadi gue harus manggil yang ahlinya nih untuk nangani problem gue. Cuma gue pengen juga nih, ya gue sengaja buat vlog ini ya untuk nanganin ini. Gue sengaja bikin vlognya, siapa tahu nih teman-teman juga ada nih yang ngalamin hal yang sama seperti gue ya. PC-nya tiba-tiba suka nge-restart sendiri, kadang mati sendiri, kadang nih atau ngeblank layar, tapi PC masih hidup, monitornya masih hidup gitu. Ntar dihidupin lagi nggak bisa, kadang didimin agak lama terus bisa. Mungkin ada yang ngalami hal yang sama ya kayak gue nih. Nah jadi di kesempatan di vlog kali ini, orang yang mau bantu gue ini dan dia juga pengen berbagi ke teman-teman semua. Jadi dia juga pengen berbagi apa yang dia bisa ke teman-teman ya. Siapa tahu jadi nanti masalahnya teman-teman juga sama-sama bisa teratasi ya. Langsung aja nih gue panggil temen gue nih yang bakal bantu untuk menyelesaikan permasalahan gue ya. Permasalahan di PC gue ini yang suka nge-restart sendiri atau suka mati sendiri kadang-kadang. Kadang sehari atau 2 hari atau mati sendiri. Langsung aja kita panggil nih temen gue nih ya. Mas Bobby nih namanya nih, Bobby. Halo guys. Oke. Nih Mas Bobby nih ya, baik banget orangnya ya. Udah mau bantu gue di sini ya, nangani permasalahan PC gue, PC bengkel gue, dan dia mau juga berbagi nih ke teman-teman bakal tahu ya. Oke, baik teman-teman ya, ini saya dapat sedikit permasalahan dari yang punya PC ya. Jadi permasalahan utamanya tuh sebenarnya ini PC kadang-kadang restart gitu loh. Jadi nge-restart, ntar nyala, terus nyala sekitar sejam, terus dia nge-restart lagi. Nah kadang-kadang tuh bukan cuma nge-restart, terus dinyalain nggak bisa gitu loh. Jadi emang udah bener-bener nggak bisa. Ntar mesti tunggu didiemin dulu berapa lama, baru ntar bisa nyala lagi, terus restart lagi. Nah jadi itu masalahnya ya. Jadi di sini masalah kayak gitu tuh sebenarnya banyak penyebabnya gitu kan. Cuman kita harus cek satu-satu ya. Nah ini kemarin saya udah kasih tahu ke yang punya ya. Jadi pertama saya kasih lihat dulu ya spek dari PC-nya ini ya, spesifikasinya ya. Nah ini dia jadi menggunakan AMD Athlon 200 GE ya, pakai Radeon grafik onboard ya, dia terus RAM-nya 4 GB. Nah dia di sini VGA-nya onboard gitu kan. Nah terus kemarin saya tanya ke pemiliknya tuh kondisinya dalam artian ketika apa dia nge-restart atau mati. Nah terus jawabannya tuh ketika dia lagi browsing. Nah, browsing ya kayak nonton YouTube atau browsing lah pokoknya. Cuman kalau ketika dia menjalankan aplikasi buat bengkel ya, buat ini kerja bengkel ya, itu nggak nge-restart gitu loh. Jadi ketika dia membuka browser, entah itu YouTube atau apa, itu langsung mati ya kan. Nah, jadi untuk permasalahan seperti itu penyebabnya tuh ada beberapa hal ya. Yang pertama, ada kemungkinan listrik dari rumah ini itu nggak stabil, jadi dia nge-restart ya kan. Terus ntar ketika listriknya stabil dia lancar, nah ntar nggak stabil nge-restart lagi. Itu kemungkinan yang pertama. Terus kemungkinan yang kedua itu power supply-nya tuh udah lemah gitu kan. Nah berhubung di sini power supply-nya masih menggunakan bawaan dari waktu dia beli ya kan, jadi ada kemungkinan, ini PC itu udah kurang lebih sekitar 3 tahun dipakai ya, jadi ada kemungkinan ke arah situ. Nah terus kemungkinan berikutnya itu bisa jadi Windows-nya ya kan, Windows-nya entah itu dia ada nginstal program apa gitu kan, terus dia nggak kompatibel drivernya, itu juga bisa menyebabkan itu ya kan. Nah terus kemungkinan berikutnya apa? Bisa jadi VGA. Nah VGA ini kan berhubung ini komputer pakai onboard, jadi otomatis kita nggak bisa benerin
VGA-nya karena dia nempel di motherboard chipsetnya. Jadi otomatis kita harus menggunakan VGA, ya kan? Tapi itu beberapa hal kemungkinan yang kita kayaknya terlalu beresiko juga ya untuk main beli-beli juga ya, karena kan itu hitungannya mahal, kayak beli VGA, terus beli power supply atau beli stabilizer buat menstabilkan listrik rumah. Nah itu jadi kemungkinan yang bakalan terakhir kita coba ya nanti. Nah terus ada kemungkinan juga ini komputer kotor atau cuma karena debu, jadi dia bisa jadi menyebabkan hal seperti itu. Nah jadi di sini pengecekan saya ini pertama saya lakukan itu membersihkan dalamnya komputer ya, maksudnya dalam artian debu-debu kayak RAM, terus kabel-kabel yang menempel di hard disk atau kabel-kabel power supply itu yang udah tercampur debu, saya bersihkan. Nah ini kejadiannya tuh kemarin saya udah bersihin ya, terus ini hari ini dapat laporan lagi ternyata masih nge-restart. Nah jadi kemarin tuh saya udah bersihin semua komputernya dari terutama dalemannya ya. Jadi ini udah bersih semua nih dalemannya. Cuman hari ini dapat laporan katanya tetap mati, ya kan? Tetap nge-restart. Nah, terus juga kemarin saya udah infoin ke pemiliknya untuk beli stabilizer. Dan alhasil udah dibeliin ya stabilizer, kita lihat sendiri ya. Ini udah terpakai stabilizer ya. Ya kan, udah terpakai stabilizer, ya kan? Jadi tetap hari ini dapat info udah pakai stabilizer, udah dibersihin komputernya, tetap mati dia, tetap nge-restart. Nah, terus kemarin juga saya udah bersihin pasta prosesornya ya. Jadi ibaratnya pasta prosesornya itu udah saya ganti baru, ya kan? Udah saya ganti baru, tetap nggak bisa, ya kan? Kemarin juga pas saya bongkar pasta prosesornya itu emang udah kering. Nah, jadi saya pikir tuh masalahnya di situ, tapi ternyata hari ini trouble-nya kambuh lagi. Nah, jadi sekarang permasalahannya tuh masih belum ketemu. Nah, jadi baru tadi kita berangkat ya ke Mangga 2. Kemungkinannya tuh emang kita harus ganti power supply, ya kan? Kita ganti power supply. Kita bakal coba dulu nih. Kita belum beli VGA ya. Kita baru ganti power supply dulu, ya kan? Kita coba ganti power supply. Kalau emang dia besok ternyata aman, berarti ada kemungkinan di power supply. Makanya hari ini tadi kita udah beli, udah berangkat ke Mangga 2 ya. Kita udah beli power supply. Makanya sekarang saya coba bongkar lagi dan saya ganti power supply yang baru saya beli. Oke, ini power supply-nya yang baru dibeli sama yang punya CPU-nya ya. Kita pakai power supply NLED yang 500 watt. Nah, dia udah 80 plus bronze ya. Jadi garansinya juga 5 tahun. Jadi maksudnya ini artinya 80 plus bronze ini kita di sini tertulis 500 watt. Jadi kemungkinan kalau udah 80 plus ini dia dapatnya itu kurang lebih sekitar 450 watt ya. Kecuali yang 90%, yang 90 plus ya dia udah gold jatuhnya, bukan bronze lagi. Nah, kalau misalnya yang 90 plus ini dia harganya yang pertama lebih mahal. Terus untuk dayanya dia hampir mendekati sesuai dengan yang kita beli. Ya kan, ketika 500 paling turun-turunnya sekitar 20 watt. Ya. Jadi bedanya di situ ya. Oke, sekarang kita pasang ya, kita coba bongkar dulu.
pastiin buat kalian yang membersihkan ini menggunakan kompresor ya, kompresor seperti ini, itu dipastikan dulu ini nggak mengandung air ya. Jadi kita pastiin dulu pencet sini, kalau dia nggak keluar air baru kita boleh. Kadang ada beberapa kompresor yang mengandung air ya, itu hati-hati ya. Oke teman-teman, ini udah kabelnya berhubung, ini rata-rata tuh power supply yang udah 80 plus ini emang kabelnya dia lebih banyak ya, jadi lebih panjang juga. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau kalian pakai yang power supply yang model seperti ini atau 90 plus, itu kalian harus ngerapihin kabelnya, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya biar di sini tuh nggak sumpek, gitu kan? Ketika di sini sumpek kalian nggak rapiin kabel, dia akan menimbulkan hawa panas, gitu kan? Jadi kehalang gitu untuk sirkulasi udaranya. Jadi ini saya udah rapikan ya. Jadi terutama tuh jangan ngalangin ini kipasnya. Jangan sampai terhalang ya, terhalang oleh kabel. Takutnya ketika kesenggol-senggol ada kabel yang berbenturan dengan ini, itu bahaya ya. Bisa jadi ininya yang kalah atau kabelnya yang konslet sobek ya. Jadi tolong diperhatiin. Nah, untuk satu lagi, kita harus sisahin kabel IDA ya. Kabel-kabel yang IDA ini nih, tujuannya apa? Tujuannya buat kipas. Karena di sini saya pakai dua kipas. Yang pertama kipas di bagian belakang, ini sebagai exhaust ya. Lubang buang ya jatuhnya ya. Jadi dia ngebuang hawa panas. Nah, terus yang di bagian casing sini, ini casing samping, ini saya gunakan kipasnya sebagai kipas pendingin. Artinya anginnya masuk ke dalam, anginnya nyembur ke sini. Nah, yang ini anginnya buang keluar, ya kan? Jadi stabil ya. Ada angin masuk, ada angin keluar. Kalian juga jangan salah pasang ya ini ya. Jadi posisi angin masuk dan angin buang itu berbeda posisi penempatan kipasnya. Nah, ya kan? Cuman kali ini saya nggak ngebahas ke arah situ ya. Jadi sekarang ini udah saya pisahin ya kabelnya ya. Hai teman-teman ya, ini udah hari kedua. Ternyata setelah kemarin dicoba ya, tadi malam ya, tepatnya dicoba ganti power supply, terus dipakai pagi. Ternyata pas gitu sampai di sore ya, sekitar jam 3-an, dia udah mulai kambuh lagi ya, mulai nge-restart lagi. Jadi tadi udah ngubungin Bang Bobi lagi ya. Ini sebentar lagi Bang Bobi udah lagi OTW ke sini, juga bawa VGA-nya ya, dan mau langsung dicoba pasang. Mudah-mudahan ini yang terakhir, nanti ini bisa normal ya. Kita tunggu aja Bang Bobi sebentar lagi nyampe ya. Gimana? Masalah lagi ini? Masih sama nih. Nah. Cuma pas sore, sekitar jam 3 sore tadi. Kayak gitu lagi. Berapa kali mati hari ini? Ada kayak 2-3 kali. 2-3 kali, tapi begitu mati dinyalain langsung nyala kan? Iya langsung nyala. Nggak, kalau kemarin kan sempet enggak nunggu jeda agak lama. Tapi kalau ini sih pas udah nge-restart, terus kita langsung hidupin mau. Oke. Cuma ngeri juga sih. Sekarang kita coba pasangin VGA ya. Jadi ini VGA udah saya bawain ya berdasarkan pesanan ya, pesanan dari yang punya bengkelnya ya, yang punya PC-nya ya. Jadi ini di sini saya pakai GeForce GT GTX ya, GeForce GTX 730. Mana sih? Nah ini. Nvidia GT 730 ya, dia pakai yang 2 GB RAM-nya, terus 128 bit ya kan. Ini dia masuk DDR3. Jadi sekarang kita pasang dulu ya. Mudah-mudahan ini masalahnya selesai ya. Sebenarnya ini masalah jarang banget terjadi, kecuali emang ini komputer ada VGA-nya, baru bisa jadi permasalahan di sini ya kan. Tapi berhubung ini onboard itu jarang banget terjadi ya kan. Tapi ada kemungkinan. Makanya kita tes lagi ya sekarang ya. Kita coba bongkar lagi. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, it's so cold outside. Perhatiin teman-teman, ini harus pas ya.
Jadi ini ada kuningan di VGA-nya. Ketika kita neken, nah lihat, dia kuningannya jangan sampai masih ada kelihatan ya. Kalau misalnya masih ada kuningannya kelihatan, itu artinya belum rapet VGA-nya. Ya, jadi kita tekan sampai kuningannya tuh ketutup semua, masuk ke dalam semua. Nah, And I'ma take pride, I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the... teman-teman bisa perhatiin ini. Rata-rata VGA yang udah ukuran kapasitas buat gaming, itu dia pasti ada colokan power lagi di sini. Ya. Nah, kalau VGA yang bukan buat gaming, spek biasa, dia nggak bakal ada. Kalian cukup colok, konekin kabel, nyala. Tapi kalau misalnya VGA gaming itu dia ada colokannya ya. Ini jangan lupa dipasang. Kalau ini nggak kalian pasang, nggak bakal nyala ini VGA. Ya. Baik ya teman-teman, ini udah hari berikutnya ya, atau enggak lebih tepatnya 2 hari setelah saya melakukan pemasangan VGA ya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Jadi di sini VGA-nya 2 hari yang lalu udah saya install, dan ini udah saya coba, dan menurut yang punyanya juga udah nggak mati-mati ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini VGA-nya udah terinstall. Nah, untuk di seri ini, di laptop ini, jadi dia kan ada VGA internal ya. Nah, sedangkan saya pakai sekarang VGA udah eksternal. Jadi gimana caranya biar VGA eksternalnya ini dia kebaca semua. Jadi internalnya kita harus disable dulu ya. Jangan lupa ya, kalau misalnya internalnya nggak di-disable, itu nanti tetap aja dia larinya ke VGA internalnya. Jadi di sini display adapternya dia harus pakai VGA eksternal ya. Jangan sampai ada VGA internalnya lagi. Dipastiin dulu ya ini teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita melakukan pengetesan. Ini sebenarnya udah 2 hari ya, dia udah nggak ada masalah ya. Jadi sekarang kita coba buka YouTube. Nah, di sini saya akan buka video asal aja ya. Jadi saya buka, taruhlah sampai beberapa tab video ya. Jadi anggapnya kita nonton tuh multitasking ya. Jadi kita nggak cuma nonton satu video. Di sini kita akan coba lagi, mungkin akan lebih banyak ya buat mastiin. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita coba tes multitasking 5 aja dulu ya. Kalau kita play aja deh 1 jadi 6 ya. Ini bisa dilihat ya, ada 6 multitasking video jalan bareng ya. Nah, gimana untuk taunya? Di sini saya melakukan pengecekannya tuh dari sini ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya download namanya tuh CPU Z ya. Kalian bisa download juga di Google itu. Dia banyak. Nah, di sini buat pengecekannya. Ini kita lihat bagian motherboardnya ya, serinya, terus memori, grafik. Nah, ini jadi dia kalau di sini grafik VGA internalnya udah disable, dia pasti kebacanya tuh yang VGA yang kita pasang eksternalnya ya. Jadi di sini kebaca GT730 doang. Sedangkan VGA internalnya dia udah nggak kebaca karena udah saya di disable. Nah kan dari sini udah fix. Semua pemakaian audio video itu dia larinya semua ke VGA eksternal yang saya pasang ya, yaitu GT730. Nah, sekarang saya akan melakukan pengecekan suhu ya, suhu dari prosesor maupun suhu VGA-nya ya. Caranya dari sini. Sini saya pakai satu software lagi namanya HW Monitor ya. Kalian juga bisa download itu di Google banyak. Nah, di sini semua data tentang CPU tuh ada, dari mulai voltase, temperatur, ya kan? Ini saya nggak jelaskan lebih lanjut, nggak jelaskan lebih detail ya. Yang saya ingin jelaskan di sini tentang VGA-nya aja, ya kan? Jadi di sini
kita lihat grafik VGA-nya ini bergerak ya. Nah, berarti ini artinya ketika kita sedang melakukan aktivitas audio atau video yang berupa YouTube ini, ya kan? Jadi dia VGA-nya tuh bekerja gitu kan. Nah, kalau yang kemarin sebelumnya VGA internal itu dia bekerja, cuman prosesornya juga ikut aktif berat bekerja. Nah, itulah yang menyebabkan jadi komputer ketika dia VGA-nya bergerak, prosesornya juga kinerja berat, akhirnya menimbulkan overheat. Nah, akhirnya panas, ya kan? Panas itu menyebabkan temperaturnya tinggi, alhasil dia ketika mencapai temperatur di atas 55, dia akan otomatis restart. Itu udah sistem ya, sistem dari BIOS-nya emang disetting seperti itu, ya kan? Jadi ini kita lihat suhu VGA-nya aja cuma sekitar 42 ya, dengan multitasking 6 YouTube ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk suhu motherboard ya. Ini suhu motherboardnya juga suhunya 42. Nah, terus satu lagi kendalanya tuh kemarin saya coba sebelum pasang VGA itu ada pengecekan di sini ya. Kita lari ke text manager ya. Terus lari ke proses dulu, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, sebelum saya pasang VGA eksternal yang GT730 ini, kinerja prosesornya itu bisa sampai 70%. Ya kan? Nah, sedangkan kinerja memori RAM-nya itu bisa sampai 80-90. Nah, disitulah yang menyebabkan komputer saya ini suka restart gitu kan. Karena apa? Karena pemakaian multitasking dari Google Chrome ini, terutama di bagian video ya, ketika kita buka YouTube atau apa ya. Nah, ini setelah saya pasang VGA eksternal, kinerja prosesornya mulai turun di bawah 20-30 maksimal. Nah, sedangkan memorinya cuma sekitaran 70-an. Nah, kita bisa lihat sendiri ya ini teman-teman ya. Ini lihat pemakaian Google Chrome ya. Makan memorinya tuh tinggi banget ya. Sampai 900 MB ya. Jadi ini yang menyebabkan komputer tuh restart gitu kan. Nah, ini berhubung saya udah pakai VGA eksternal, dia udah mulai kecil nih turun, ya kan. Ini kondisi 76 ini masih bisa dibilang wajar lah ya. Nah, sekarang kita tes, kita close ya, kita close Google Chrome-nya, kita close semuanya nih. Apakah memorinya akan turun? Kita lihat, perlahan-lahan turun ya. Nah, CPU-nya juga bekerja turun. Untuk hal yang mengalami kayak gini ya, kalian bisa ngikutin pemeriksaan dan penjelasan dari video saya ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mengalami masalah yang sama seperti saya ya. Oke, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua.